Baik, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang kejahatan, selebar, dan perubahan sosial pada masa 1800 sampai dengan 1850. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen yang telah memberikan materi ini untuk menambah wawasan kami. Langsung saja ke pembahasannya. Tanggal dan tempat produksi selebar. Ketika mempertimbangkan tanggal publikasi secara keseluruhan, jelas bahwa puncak pencetakan selebaran adalah tahun 1820-an dan awal 1830-an. Ini juga terbukti kontemporer tentang kejahatan individu. Misalnya pada tahun 1890, perkosaan dan pembunuhan yang sangat mengerikan terjadi di Gilmerton dekat Edinburgh, yang menghasilkan banyak orang memproduksi dan terkait dalam kasus ini, bersama dengan kejahatan Burke dan Hare di 1827 sampai dengan 1828 mendominasi koleksi perpustakaan nasional Skotlandia. Peta menunjukkan tempat-tempat di mana sisi lebar dan sampel berada dicetak, hanya sebagian kecil dari sisi tidak memiliki printer informasi, dengan mayoritas memberikan setidaknya nama belakang printer dan kota tempat tinggal. Dalam upaya untuk keaslian, banyak sisi lebar dalam sampel melangkah lebih jauh sebenarnya mengutip sumber informasi mereka, dan ini terbagi menjadi tiga utama, yaitu informal, resmi, dan koran. Sumber informal cenderung menjadi tidak jelas dan tidak disebutkan namanya, dan digunakan terutama untuk akun kejahatan sebagai lawan uji coba dan eksekusi. Misalnya adalah rincian tentang pembunuhan yang telah dikomunikasikan dengan mata jenis sumber ini, maka akan berguna untuk menunjukkan arti kesegaran jurnalistik dan mungkin telah berkontribusi pada kelayakan berita dari acara tersebut. Tetapi sebagai tambahan, banyak penulis selebaran menegaskan cabul dan kebenaran konten mereka dengan mengklaim akun berasal dari baik pihak yang berwenang, yang dapat diandalkan atau dijamin, dan beberapa surat wasiat bahkan mengaku telah dipanggil untuk menyaksikan TKP mereka sendiri. Sumber informasi yang lebih formal berasal dari berbagai kegiatan ITS dan lembaga peradilan pidana resmi, dan mayoriti bagaimana terbenam dan terlibat. Selebaran dalam semua aspek peradilan pidana proses, misalnya, tidak hanya beberapa penulis selebaran yang terbukti sering menghadiri sendiri berbagai persidangan dan eksekusi. Tanggal spesifik kejahatan tidak selalu dikutip secara luas atau hanya indikasi yang tidak jelas yang diberikan. Misalnya hari ini, tadi malam, Kamis terakhir, atau hanya disediakan hari dan bulan. Ini kurang detail, membuat frustasi bagi para peneliti zaman modern. Berikutnya, tempat kejahatan. Peta menunjukkan tempat-tempat kejahatan yang dikutip di selebaran terjadi. Pada peta tersebut hanya menunjukkan yang terjadi di daratan Skotlandia dan Inggris, karena ini adalah mayoritas terbesar, dan jangkauannya sangat jauh ke utara, sejauh Trent di Rosyth, dan terjadi di luar Skotlandia yang berkaitan dengan kasus pembunuhan.
Jenis-jenis kejahatannya ditampilkan di selebaran banyak dan beragam, tetapi biasanya ditempatkan ke dalam 6 kategori utama. Yang pertama, pembunuhan, termasuk dugaan dan atau percobaan pembunuhan anak. Yang kedua, seksual, termasuk tindakan tidak wajar, memperkosa, melanggar kesucian seorang anak. Yang ketiga, properti, termasuk pencurian dan pengaturan ulang pencurian. Yang terakhir adalah Undang-Undang Skotlandia, istilah untuk menerima dan menyimpan barang curian, perampokan. Usia yang menjadi korban, pekerjaan, dan jenis kelamin. Selebaran cenderung memuat lebih sedikit detail tentang korban kejahatan daripada penjahat. Misalnya, hanya 101 orang yang termasuk usia nama korban di akun mereka. Dan seringkali korban bahkan tidak disebutkan namanya. Dari yang dikutip, rata-rata usia korban 27 tahun dengan usia lanjut paling tidak berusia 85 tahun. Dan yang termuda yang baru lahir hanya berusia beberapa menit. Selanjutnya, perdagangan barbar, selebaran awal abad ke-19 dan konteks sosial dan sejarah pengantar. Selama berabad-abad, sisi lebar telah membuat penasaran para sarjana dan kolektor yang sama. Alasan utamanya adalah karena cerita tercetak ini berfokus pada kejahatan dan keingintahuan, memancing pertanyaan yang tidak pernah telah dijawab dengan memuaskan, dan karena itu selama bertahun-tahun muncul menjadi semacam teka-teki. Sebenarnya misteri menyelimuti cetakan Fana telah begitu bertahan hingga 1 abad ke-19. Komentator akan menulis, kami memang memiliki pengertian yang sangat tidak jelas tentang siapa yang telah berada, siapa yang membelinya, mengapa mereka membelinya, berapa banyak yang dijual, di tempat mana, dan dalam keadaan. Memang, seperti yang dibahas ini, tampaknya nomor kami tidak diketahui tentang kepenulisan, produksi, dan pembaca kapal, asumsi yang dimiliki oleh selebaran secara historis diproduksi dan disebarluaskan oleh pihak berwenang sebagai bentuk dari kontrol sosial yang disponsori negara. Berikutnya, perdagangan selebar penulis. Salah satu teka-teki yang paling mendasar yang dihadapi setiap sarjana yang berikutnya, perilaku kriminal pasca kejahatan. Begitu seorang penjahat melakukan kejahatan, dia sering berkomentar atas perilaku mereka selanjutnya, terutama saat berada di sel yang dikutuk menunggu eksekusi. Perilaku kriminal pasca kejahatan umumnya jatuh menjadi 3 kategori, yaitu tenang, terpengaruh, dan keras. Dengan tipe tenang menampilkan lebih banyak selama bagian awal periode waktu, kemudian seringkali penjahat keras kakap cenderung lebih mendominasi. Dari 288 luas pihak yang membahas perilaku seperti itu, mayoritas 160 penjahat berperilaku dengan sifat tenang. Misalnya, ekspresi yang paling disukai adalah mereka berperilaku dengan cara menunjukkan tanggapan yang penyulutan dan kerabahan Kristen dan mencari pengampunan melalui hak rasa sesal. Namun, tidak semua ketenangan yang dikutuk bertobat, seperti minoritas yang sangat kecil menunjukkan pengunduran diri dan ketenangan pengalaman mereka, meskipun mereka menyatakan tidak bersalah atas kejahatan tersebut. Mereka hanya menampilkan karakteristik tenang setelah permintaan kasih diberikan atau ditolak
setelah banyak pergolakan dan kesedihan di dalam sel. Jadi, kesimpulannya, sebuah kejahatan di awal abad ke-19 hanyalah selembar kertas-kertas yang menceritakan kisah tentang beberapa pembunuhan atau eksekusi yang telah berlalu. Namun, sebagai buku ini berpendapat, potongan-potongan cetakan lama ini memiliki emosi dan kekuatan simbolis yang akan dirasakan oleh sebagian besar pembaca kontemporer pada tingkat yang lebih pribadi dan efektif daripada yang diizinkan oleh sarjana lain. Misalnya, jika kita mengunjungi kembali sisi lebar yang dijelaskan di bagian paling atas awal studi ini. Baik, itu saja pembahasan saya. Semoga pembahasan ini dapat menambah wawasan teman-teman yang menonton video ini. Terima kasih.